Oke, terkait dengan Trading Coach ID Academy, ini website kita tradingcoach.id. Kita adalah wadah buat teman-teman trader ataupun investor yang ingin belajar trading, terutama technical ya. Bisa gabung di Trading Coach ID Academy. Syaratnya dan silabusnya teman-teman bisa mengunjungi di tradingcoach.id. Nah, saat ini juga kebetulan kami juga lagi mendevelop satu artificial intelligence buat kalian yang suka dengan komputer dan machine learning. Kami juga lagi mendevelop untuk kuantitatif trading, tapi untuk machine learning. Nah, mungkin nanti ada silabus yang memang finance dan machine learning. Jadi kalau kalian nanti berminat belajar komputer, kita juga nanti akan coba ke sana. Tim kita ini ada 4 orang, di tengah ada Om Han yang nanti akan memaparkan terkait Weekly Outlook. Ada saya Mahfud, ini Pak Joko, dan ini Boy Ariandi, expert di saham ya. Nah, yang lainnya expert di saham dan di forex. Dari saya pembuka doang. Nah, kita juga menuliskan beberapa jurnal nih teman-teman. Kalau teman-teman suka dengan trading, terus juga ingin melanjutkan edukasi ya, mau di S2, S3, ternyata kita bisa nulis itu dalam bentuk jurnal dan itu jadi poin kita untuk bisa lulus. Nah, ini salah satu yang udah kemarin kami tulis, bagaimana membuat fuzzy knowledge base dengan satu tool itu di trading di saham. Nah, ini kalian bisa download atau baca di sini. Kalau pengen baca filenya, nanti bisa telling saya, nanti saya kirim filenya kalau kalian pengen lihat algoritma di belakang sistem yang udah kita develop. Nah, pertama kami mau mengucapkan selamat ya buat kalian yang kemarin ikut analisa kita. Kita udah sharing beberapa analisa di channelnya Trading Coach. Salah satunya UNZD ya. Ini kita profit lebih dari 150 pips dari awal udah kita sampaikan, dan ada Euro GBP juga. Profitnya juga sangat lumayan. Nah, untuk di Trading Coach ID Academy, nanti kalau misalnya kalian ingin bergabung, kita punya kelas itu 1 bulan, jadi bukan 1 hari atau 2 hari. Jadi kalian itu belajar nanti 1 bulan. Kalau nggak ngerti gimana? Ngerti kalian boleh ngulang. Jadi di batch berikutnya, nanti kalian bisa free one time enrollment gratis. Kalian bisa belajar lagi selama 2 bulan dan akan kita dampingin. Nah, ini silabus yang udah kita susun, materinya setiap minggu kita menyampaikan mulai dari dasar, terus juga materi-materi menengah, di press action, dan lain-lain. Terus juga ada Eyelid Wave nanti sama Hans View di minggu ketiga dan minggu keempat. Hans View nanti di bawah mentornya langsung di bawah Om Han. Nah, kalian yang ingin bergabung bisa lihat syaratnya di Trading Coach ID Academy. Jadi mungkin begitu aja, karena waktu kita juga tidak usah terlalu banyak ini ya intro, jadi kita bisa langsung mulai ke weekly outlook aja. Kita bisa memberikan waktu dan tempat buat saudara kita yang jauh sekarang ya. Jadi kangen nih Om Han udah jauh, kepada Om Han untuk bisa memberikan review terkait dengan pair yang menarik kita simak di hari Senin sampai Jumat nanti. Kepada Om Han, waktu dan tempat Om, kami persilakan, no limit, silakan aja Om. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat semuanya. Malam hari ini kita akan membahas tentang weekly outlook untuk pair-pair di masa 1 pekan ya. Mudah-mudahan ini bisa membuat kita profit, dan ini adalah sebuah pendekatan
Manakala pendekatan itu sesuai dengan market, ya itulah market. Tapi di pendekatan ini selalu dilakukan men-set up risikonya ya. Risikonya. Izin teman-teman semua, saya nggak bisa buka kamera karena ini signal kadang putus kadang hidup gitu kan, jadi udah mending saya matikan kameranya. Langsung saja, saya bisa izin share. Kenapa? Yang penting per pilihannya aja, kalau wajah sih nggak usah. Iya, udah bosen juga kawan-kawan ini. Oke ya, saya bisa share screen ya, Om. Silakan. Nah, ini DXY ya, ini udah lama prediksi ini, dan ini tanda panah ini tanda prediksi pada saat pembuatan ini nih, ya, di TradingView. Ini DXY di 4 jaman ya, pada saat dibikin tuh di area sini, dia masuk ke sini tanda panahnya, dan harganya juga masuk sini juga ya. Ini basisnya adalah Elliott Wave sama Fibonacci. Teman saya pakai GAN ya, saya pakai GAN. Nah, kemudian dari sini ini ada rank Fibonacci juga, di mana rank ini diperkirakan jatuhnya di yang merah dan yang biru. Ya, tepat sekali di Fibonacci, Masya Allah. Nah, kemudian saya padukan dengan supply and demand ya, supply and demand. Nah, ini ya panah ini adalah dulu waktu prediksi ini akan turun dulu, terus kemudian dia naik, baru dia turun. Ternyata dia up dulu, baru dia turun. Ya, itulah market ya. Seperti kita hanya bisa melakukan pendekatan. Cuman ruang di sini adalah ruang untuk kita melakukan aksi buy ya, karena di sini sudah keluar di jalur merah dan sudah keluar di jalur biru, di mana harga masuk ke luar ring merah dan harga keluar juga di ring biru. Kemudian dia bull, oke ya, dia bull. Nah, bullnya ini kalau sekarang ya, sekarang saya gedein, Elliott wave-nya itu seperti ini perkiraannya ya. Ini 1, 2, 3, 4, dan ini yang belajar trading coach tahu ini bahwa wave kelimanya ini adalah wave pola dari ending diagonal ya, pola dari ending diagonal. Nah, ini hati-hati di sini nih. Oke, ya, dan ini nampak bahwa wave 4 ke wave 5-nya itu adalah satu ending diagonal. Kalau kita ukur ini wave 1-nya, wave 2-nya ya masuk, wave 3, wave 4-nya masuk ke area wave 1. Coba ya. Oke, ini 1, oke, 2, 3, 4, di mana 4 masuk di wilayah area 1. Jadi ada kemungkinan pekan depan DXY naik ke sini. Ya. Menguji supply yang tidak fresh. Ya. Supply yang tidak fresh ini sudah pernah diuji dan ini sudah pernah diuji. Kemudian di sebelah kirinya ini ada QM level. Ada QM level. Nah, di situ. Jadi ada kemungkinan 5 ini sampai ke QM levelnya, karena di sini sudah nggak fresh, ya, masuk QM levelnya. Baru kemudian dia akan short, ya, dari sini dia akan short. Nah,
Sini dulu ya. Nah, sekarang dari siklus naik ini sampai ke wave 5, kita berasumsi sampai di sini atau sampai di supply-nya, dan kemudian ini ada Fibonacci waktu ya. Fibonacci waktu. Kemungkinan dia berakhir di siklus 5 di area ini. Ya, kita cari Fibonacci retracement di mana ini adalah satu siklus tersendiri. Kita coba buka Fibonacci retracement. Oke, dari titik nolnya. Ya, asumsikan bahwa dia akan balik arah di supply. Katakan di sini ya, di harga ini. Oke. Lalu asumsikan bahwa, nah kalau titik nolnya sudah ada data di sini, yang titik akhirnya ini di mana Fibo waktunya sudah mendekati lagi, dan kemudian asumsi titik tertingginya yang satu siklus ini ada di supply-nya atau di TM levelnya, maka golden ratio ada di 286, 382, 05, ya, 61,8. Oke, berarti kalau separohnya aja atau pivotnya, ini ada demand. Ada demand di sini. Ya, nanti diperhalus teman-teman bisa coba, ada demand. Nah, tapi untuk pekan depan kemungkinan besar ini ada melengkapi wave untuk ending diagonalnya, ya, melengkapi ending diagonalnya itu lumayan jaraknya, sehingga kemungkinan besar DXY di pekan depan akan menguat. Berjalannya waktu mulai dari sini dia impuls, dan di Fibo waktunya sudah akan berakhir. Kalau kita lihat di sini rentang dari Fibo waktu ke waktu berikutnya, kita akan lihat dengan Fibonacci Gan bisa nih. Nah, dia berjalannya waktu, oke, ya tadi ini rentang waktunya kita prediksi sampai ke sini di rentang Fibo-nya. Oke, jadi kisarannya di sini waktunya nih 61,8 ya. Di 61,8 dia akan menuhin wave 5-nya. Oke. Ganti di sini ya. Nah, di sini dulu. Nah, jadi rentang waktunya pun di golden ratio ya, dari Fibo rentang ini ke rentang berikutnya dibagi semuanya masuk dari rentang ke 0 sampai ke 100% kan satu ya. Ini waktunya sudah mendekati di golden ratio juga untuk reversal. Nah, itulah kira-kira dia akan up ya, dia akan up DXY. Nah, pengaruhnya terhadap pair lainnya apa? Oke, kita masuk ke XAU dulu. Ya, jadi DXY kemungkinan naik di pekan depan. Sekarang kita masuk ke XAU. Oke, di XAU. Nah, ini ada pola head and shoulders ya. Head and shoulder. Dan kemudian ini dari pola ini, saya pakai ini, dari sini sampai ke sini, itu adalah pola impuls, ya, di mana pola impuls jenis pertama, kalau yang belajar trading coach ada pola impuls yang jenis pertama, yaitu pola impulsif, ya, di mana wave 3, wave 4-nya tidak masuk ke
area wave 1. Kemudian 5 ini A, B, C ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita tarik Fibonacci juga dari titik ini sampai ke sini, ada golden ratio di 61.8. Kebetulan di sini ada demand ya. Produksi demand yang diproduksi dari rally base rally dan masih fresh ya. Sehingga ada kemungkinan pada saat DXY naik dia akan turun ya, akan turun. Nah, yang merah ini kalau misalnya DXY naik terus nih sampai jebol ke bawah ya. Yang biru ini dengan memasang tingkat risiko di bawah demand, dia akan naik ya pada saat DXY naik. Ini harga Senin ya, DXY naik dia akan turun di demand. Kemudian kita ambil posisi buy dengan tingkat risiko kecil, dia akan melanjutkan naiknya lagi ya. Seperti itu. Ini pendekatan dari impuls. Setelah impuls akan ada koreksi di Elliott Wave. Setelah impuls ada koreksi. Kalau di Fibonacci setelah impuls ada retrace ya, maka saya perlukan Fibonacci retrace. Di metode yang lain aku bikinkan ini dia. Nah, di metode yang lain hampir sama seperti tadi. Ini dari A, B, C, D. Ini berpotensi membentuk potensi pola layang-layang ya, di mana AB sama dengan CD. Saya ukur AB-nya dari titik ini ke B sekitar 83.265 ya. Jika ini turun sampai ke sini, maka turunnya ini kalau diukur similar dengan ini karena tadi potensi, saya sebutkan potensi ya. AB sama dengan CD, maka ini saya copy ke sini jadi sama dengan 83265. Itu ada letaknya di sebelah kiri ada fresh supply ya. Ada fresh supply. Ini ada fresh demand, di atas ada fresh supply sehingga pendekatan Fibonacci dan pattern layang-layang ya, kemudahannya itu berpotensi AB sama dengan CD. Dan di Elliott Wave tadi bahwa dari A ke B ini adalah satu impuls, tenis impulsif, dari B ke C itu adalah koreksi atau retrace ya. Ukuran di Fibonacci ini saya balik Fibonacci-nya, kalau tadi di sini 618 ukurannya, yang tadi proses pertama ini di model ini di 38.2 ya, 382. Oke teman-teman, itu XAU US dollar. Ada pertanyaan nggak? Kalau mau di screenshot dulu nggak masalah, jadi nggak buru-buru. Katanya unlimited katanya Pak Mahfud waktunya. Aman Om. Kalau ada yang mau nanya bisa unmute di kolom chat. Itu ada GJ Om dari Jamie Wijaya. GJ. XAU nggak ada yang nanya? Di XAU ayo, ada yang nanya nggak XAU? Sebelum lanjut ke yang lain. Ya, oke. Ini pendekatan di sini ada teori Bermuda sebenarnya ya. Bermuda, segitiga Bermuda itu. Teorinya sebenarnya kalau ada di sini kan drop ya, tren turun, kemudian membentuk satu resisten, diuji 2 kali. Ya. Nah, suatu saat resisten ini di break. Nah, sejak breaknya ini adalah titik acuan Bermudanya. Ya, yang pertama acuan resistennya ini sebagai titik acuan Bermudanya. Kemudian dia laju terus dan dia reversal, maka titik tertinggi lajunya ini acuan segitiga kedua, ya arahnya ke kanan, dan dia pondasi sisi sudut ketiganya adalah di drop
ya. Dia turun naik terus drop lagi, di sini ada resisten. Ya. Sehingga syarat bermudahnya titik yang ini harus break ini. Ya, setelah break maka proses di sini cari resisten pertama yang di break, sebelumnya ada base. Nah, base ini berpotensi untuk diuji kalau persyaratan segitiga ini dipenuhi ya, bermudahnya dipenuhi. Jadi kalau misalnya ini terpenuhin, ini sebelum break resistennya ini ada demand tadi saya sebutkan diproduksi dari rally base rally, ya. Kebetulan demand-nya ini adalah di bawah resisten dan ini masih fresh, persyaratan ini terpenuhi, maka ini berpotensi untuk diuji. Oke, ngerti nggak potensi apa pattern itu? Om, ada yang nanya nih Om, XAU. Ya. Dari Agung Nugroho, Om Han, ini kalau mau order book, mau buy limit atau sell limit itu ada di mana Om lokasinya? Ini ada nih angkanya nih. Bisa dibaca. 1782.629. Oke, buy limit ya. Ya, buy limit di situ. Ya, stop loss-nya kecil-kecil aja, jangan boros-boros stop loss. Ya, tentunya nanti kalau Om Agung mempelajari ini semua di trading coach, bahwa pada saat harga menjumpai demand yang masih fresh, kemudian nanti di sini ada proses konfirmasi price action. Apakah dia penerusan atau malah justru pembalikan. Nah, jika ada proses konfirmasi price action yang terkonfirm untuk buy, maka kita buy. Ya. Ini pendekatan nanti di market, di lapangan, di marketnya pola price action-nya kayak apa? Apakah dia terkonfirmasi untuk buy atau terkonfirmasi justru untuk meneruskan tren ini? Ya, ini konfirmasi price action akan mengecilkan resiko. Ya, jadi kita hanya menunggu di area demand yang fresh, kemudian ada konfirmasi price action, konfirmasinya itu apakah buy atau apakah sell, gitu. Nah, jadi perkiraannya di sini 38.2 di 1782.629 plus konfirmasi price action yang mendukung buy dan setting stop loss. Ya, harus ada itu. Harus ada konfirmasi price action, stop loss. Kalau terkonfirm untuk buy, kita ambil buy. Tapi terkonfirm kalau misalnya turun ke sini dengan big candle menghantam ini sampai break, jangan kita ambil buy. Ya, nanti WRB kayak apa dipelajari semua di trading course. Dua lagi Om, XAU. Ada dari Ronald sama dari Pak Ramli Edlegar. Kalau Ronald, pertanyaannya, apakah kemungkinan XAU itu bisa sampai golden ratio Fibonacci 61 sebelum naik? Nah, terus dari Pak Ramli, apakah gold sudah valid head and shoulder atau belum? Nah, ini dia gambarnya. Kalau pertanyaan Pak Ramli dulu ya, yang XAU. Ini ya. Persyaratan head and shoulders itu ada lengan sebelah kiri, ada puncaknya, ada lengan sebelah kanan, di mana ada neckline-nya, ya. Neckline-nya ini kalau sudah di break, ya, ini artinya terkonfirm. Nah, hukum neckline atau hukum sama dengan hukum di support and resistance. Manakala dia sudah di break, maka dia akan pullback. Nah, ini di break, dia pullback, ya, pullback. Jadi kalau menurut hukum head and shoulders, neckline-nya ini sudah di break. Ketika neckline sudah di break, terkonfirm, ya, dan dia pullback, pullback.
Ya, dia pullback. Sehingga ini terkonfirm head and shoulder-nya terkonfirm. Tapi saya tetap ambil posisi buy dengan stop loss. Kalau teman-teman mau masuk di sini, tentunya berisiko karena ini ada di area bukan liquidity area ya. Bahaya di sini, liquidity, bukan di liquidity area. Oke, satu lagi tadi apa Om? Ini yang dari Pak Ramli. Oke, tadi satu lagi dari Pak Agung. Bukan, dari Pak Ronald. Apakah turunnya akan sampai ke Fibo 61 dulu sebelum naik atau gimana? Yang ini ya. Saya prediksi di 61.8 dengan stop loss di sini. Jadi saya hanya menunggu harga ini turun ke 618 baru buy. Kalau dia naik dulu, ya biarin aja market. Saya tunggu di sini berarti harus, kalau naik dulu, kan belum ambil posisi. Terus kemudian kalau dia turun sampai ke sini, gue buy. Kalau misalnya dia langsung turun dengan ada posisi tadi yang saya jelaskan, konfirmasi price action terpenuhin untuk buy, ya kita buy. Kalau dia naik dulu, terus kemudian dia turun, tidak ada konfirmasi untuk price action buy, ya jangan nge-buy. Ini semua adalah pendekatan di mana aksinya nanti di lapangan, harga mendekatkan diri ke demand-nya itu kayak apa? Perlu konfirmasi. Ya, adakah konfirmasi di situ untuk reversal buy atau konfirmasi untuk penerusan tren turun, gitu ya? Gitu. Jadi centeringnya siapa yang tahu nih? Who knows? Barang ini akan besok naik dulu atau langsung ke 618. Intinya pada saat ini masuk ke ruang 618, di mana 618 beririsan dengan demand yang masih fresh, peluang untuk buy ada. So, kita harus cuman menunggu bahwa harga masuk di liquidity area, di mana di sini ada demand yang fresh, bagus sekali untuk buy. Ya, dengan stop loss yang terukur. Dan perlu juga konfirmasi price action. Oke, mudah-mudahan bisa menjawab. Ayo teman-teman, GU masih di XAU masih ya? Masih di SAU, masih di SAU. Yang lain ada pertanyaan soal XAU? Mumpung dikupas, tuntas ini Om, kupasnya. Ya tinggal pilih aja nanti mau metode yang mana. Kalau nggak ada ya, langsung ya. Tadi ada yang request apa? GJ. Ada lagi Om Han. XAU masih dari Pak Ronald. Kalau di daily, untuk EW-nya gimana? Elliot-nya gimana Om kalau XAU di daily? Sama kalau di weekly dari Darmawan, kalau di weekly juga gimana gambarannya? Daily. Ini kayaknya pada tradingnya swing jauh-jauh ini Om. Hebat-hebat ini. Nih kita lihat ya. Ini pola impulsif. Ya. Di mana wave 1, saya gambar aja deh. Kita cek satunya di break nggak? Nyaris ya. Jadi 4-nya masuk di 1, persyaratan maksimum tuh. 4 kalau impuls, ini impuls ya. Ini impuls. Ya. Kalau 4 masuk ke sini, ke area 1, dia bisa sebagai pola leading diagonal.
di mana 4-nya nge-break 1. Ya, bisa merupakan leading diagonal. Nah, berarti di daily pola ini ya, tadi C-nya ada di sini, A, B, C. Kalau ini done, ini naik lagi, ini 1 kecil ya. Ya. Makanya saya cenderung untuk di H4 saya ambil di sini untuk buy ya. Apalagi kalau potensi AB sama dengan CD ini terpenuhin, harga bisa bertengger di D dulu, di mana D ini adalah fresh supply. Kemungkinan nanti dia kalau misalnya harga masuk ke sini di D, dia akan koreksi dulu, melanjutkan bentuk impulsnya ya, melanjutkan bentuk impulsnya. Bentuk impulsnya impulsif kemungkinan kalau sudah sampai sini, yaitu seperti ini ya, zigzagnya seperti ini, kemungkinan seperti itu. Nah, sekali lagi ini adalah hipotesa market akan meresponnya kayak apa. Kita sediakan tingkat resikonya manakala hipotesa kita itu salah. Sama seperti itu tanya Om Mahfud sampai beliau nulis sampai ke doktor ya. Saya kalau saya cuma sampai S2, disertasinya pasti ada hipotesa. Hipotesa itu ada if. H0 diterima, H1 ditolak. Ya, misalnya seperti itu. Jika H0 diterima jika apa? Seperti itu. Nah, seperti ini. Keadaan ini, hipotesanya berdasarkan data ini, dari A ke B, polanya adalah pola impuls yang tadi dilihat di H4 ya. Ini data, pola impuls. Turunnya adalah data lagi retrace. Ya, retrace. Saya berhipotesa ini akan menjadi bullish di level 38.2 karena ada data. Di level tersebut ada demand yang masih fresh. Ya. Saya berhipotesa bullish di 382 ini dengan data tersebut yang saya ceritakan, dengan stop loss di bawah 382. Ini akan diterima oleh market jika stop loss-nya tidak kena dan harga naik. Dan hipotesa ini gagal jika stop loss-nya kena, sehingga harga akan turun. Sudah, trading itu hanya begitu, mengukur hipotesa berdasarkan data, berdasarkan fakta, berdasarkan pola, dan berdasarkan wave. Ya, pendekatannya seperti itu. Nah, ini kira-kira seperti ini. Nah, tadi pertanyaan bagaimana wave di daily-nya. Saya jelaskan. Nah, ya, seperti itu. Ini adalah impuls, ya, impuls. Oke, weekly-nya kurang lebih sama dengan daily. Nah, kalau kita perpanjang lagi, ini polanya gradient negatif begini. Ini sebenarnya adalah pola flag pattern ya, pola flag pattern. Flag patternnya ini sudah diberikan, ya, sudah diberikan ini, ya kan, persis di sini, flag pattern. Di sini, flag pattern. Dia berangkat oleh data berupa ini adalah data impuls. Cirinya, kenapa ini disebut impuls? Ciri impulsif ada di sini ya. Dan impulsnya ini berhasil nge-break pola flag. Teman-teman semua kalau misalnya ada pola flag seperti ini, teman-teman mungkin bisa seringkali melihat pola ini tiang. Seringkali melihat ya, atau pernah melihat pola flag itu apa sih? Ini ada tiang, macam tiang bendera ya. Flag pattern ya, ini tiangnya. Oke.
Nah, ini tiangnya. Dan ini flagnya. Ya, jadi kan kayak tiang bendera nih. Ya, flag pattern. Banyak sekali. Coba nanti teman-teman googling flag pattern kayak apa. Dan ini akan sukses kalau ini sudah break. Tadi hukum break, ketika ini flag atasnya sebagai resisten, kayak trendline ya, di break, maka dia akan pullback. Pullbacknya adalah ini. Ya. Kalau kita ukur pullbacknya dari sini ke sini, coba berapa persen dengan Fibonacci. Oh, jangan pakai ini deh. Nanti. Ya, kurang lebih seperti ini. 61.8 ya. Kalau ukuran Fibonacci-nya seperti ini. Tapi kalau dibalik 38.2. Oke. Balik deh. Ya kan? 38. Nah, ini 2618 nih. Padahal nanti ngacak ya. Tetap masuk ke 2618. Hafal mungkin ya, karena ini ada resisten di sini. Ya, ini 2618. Nah, teman-teman semua, itu kira-kira XAU kalau kita melihat secara garis besar di D1 berpola flag pattern, ya, ada tiang, ada impuls, kemudian dia istirahat retest membentuk bendera, dan bendera ini sudah di-break dengan impuls lagi, di mana impuls ini berhasil nge-break. Pola impuls ini juga teridentifikasi bahwa ini adalah pola impuls. Kalau pengen tahu pola impuls, belajar sama Pak Mahfud itu di Trading Coach. Kalau saya kan cuma gurunya aja, Pak Mahfud guru dan kepala sekolah di sana. Ya kan Pak Mahfud? Rendah mulu Om. Ini juga belajar sama Om Han ini. Gitulah. Jadi teman-teman semua silakan dikritisi. Kalau nggak sependapat nggak masalah ya. Itu bukan hal yang untuk dipertentangkan. Tapi ini saya lagi paparkan pendapat saya tentang XAU. Ya, tetap cool aja. Perbedaan pendapat di dalam analisa itu wajar, bukan untuk dipertentangkan. Asal-asal masing-masing punya dasar teknikalnya, dasar science teknikalnya nggak masalah, ya. Bukan untuk dipertentangkan. Santai aja. Nah, bagaimana kalau flag ini di break sebenarnya? Technicalist itu biasanya berasumsi bahwa tingginya ini seperti ini. Jauh kali kan? Di 2300. Kalau terpenuhi. Kalau terpenuhi ya. Oke, ini Vivo ininya tuh Masya Allah. Dari ini sampai ke sini 100 sampai di sini 2618. Tadi saya gambarkan ini kopi belum sampai ke sini loh. Ini sopas. Mudah-mudahan tercapai ya. Mudah-mudahan tercapai. Ini Vivo ini, paham ya? Ini produksinya tadi dari, saya klik aja Vivo-nya. Nah, ini dia levelnya nih, dari 0 sampai ke 3 di 100, 2618-nya di sini, dari 0 ini adalah similar 624997, 624997, teknikalis kalau ada tiang, terus kemudian di flag, masuk ke sana. Ya. Nah, ini berapa persen? Kalau dari tiang ini, kalau mau belajar ini lagi, Fibonacci-nya, tuh,
ya. Sekitar 1.8. GA di 2618. Mudah-mudahan seperti itu. Jelas ya, mudah-mudahan ya. Kalau ada pendapat lain nggak masalah. Saya pun tidak akan menanggapi pendapat yang lain karena saya berpendapat seperti ini. Tidak mengcounter pendapat orang lain. Nah, kalau pendapat ini seperti ini, gagal di market, maka disediakan dengan stop loss. Itu saja, disediakan dengan stop loss. Ada lagi kah? Jadi saya simpulkan ini ya, biar teman-teman juga nanti mencernanya bisa lebih dimengerti dari sisi teknikalnya. Jadi tadi kan Om Han menyampaikan ada dua pendapat ya, satu pendapat yang bearish dan satu ini pendapat yang potensi AB sama dengan CD atau bullish. Nah, jadi beberapa pertanyaan, ada pertanyaan hold buy terus atau ada pertanyaan mau sell gitu Om. Jadi tadi teman-teman bisa merujuk pada analisa yang tadi Om Han udah sampaikan sebelumnya. Ada analisa yang terkonfirmasi. Nah, Ya terus. juga, ya betul. Dan juga ada analisa yang jika dia akan bertahan di demand. Nah, ada satu pertanyaan lagi Om terkait dengan XAU ya dari Mas Anggi. Untuk cara trading Om Han ketika mau entry ke market, cenderung menggunakan buy limit atau sell limit atau on the fly, begitu ngelihat ada price action langsung entry. Cenderungnya yang mana ini Om? Saya sesuaikan dengan kondisi saya. Jadi kalau kondisi saya lagi agak sibuk, saya pakai buy limit atau pending order ya. Tapi kalau lagi nggak sibuk, begitu harga masuk ke demand atau masuk ke supply, saya tunggu konfirmasi price action. Ada reversal atau penerusan. Nah, pada saat pending order dalam keadaan sibuk, dua-duanya tetap saya pakai stop loss. Jadi kalau misalnya saya nggak sempat melihat kondisi price action, konfirmasi price action-nya kayak apa, karena dalam keadaan sibuk, ya saya pakai pending order. Tapi saya sediakan stop loss. Ya, begitu sudah setup, kujalankan aktivitas lainnya. Saya aktivitas lainnya di luar trader, ya. Sehingga tidak mengganggu pekerjaan. Kita bisa multitask sambil trading, juga sambil mengerjakan sesuatu yang bermanfaat lainnya. Seperti Pak Mahfud, sambil kuliah, sambil kerja, sambil trading, Masya Allah. Luar biasa. Tinggal matinya aja. Nah, jadi kalau misalnya pada saat pending order itu terus kemudian stop loss kita kenanya pun nggak melihatnya. Betul. Tahu-tahu udah nggak ada. Tapi begitu stop loss-nya itu tidak kena, terus kemudian market sesuai dengan analisis kita, tahu-tahu kok profitnya banyak, gede ya. Ini udah biru gitu Om ya. Begitu dibuka gitu, udah biru. Gitu. Nah, teman-teman semua, mestinya pada saat sudah ada mapping seperti ini, kalau di trading view di sini bisa dikasih alarm. Harga masuk sini bisa dikasih alarm. Oh, harga sudah di sini. Tinggal kita bisa lihat. Ya. Kasih alarmnya di situ. Nah, itulah tidak saya paksakan kondisi. Misalnya ini kan sebentar lagi masuk ke demand yang masih fresh. Ya. Pada saat saya lagi sibuk ya udah aku pending order. Besok kan hari Senin, nanti tiba-tiba saya nggak sempat pantau ya udah pending order. Tapi pada saat waktunya kosong, anytime kan bisa lihat di handphone nih, oh begini. Ya udah. Ya kalau lagi kosong. Tapi kalau misalnya lagi kerja bareng-bareng dengan orang lain, masa saya mau lihat handphone? Masalah trading nanti pikiran nggak menghargai orang lain. Gitu ya. Aturlah bagaimana kondisi teman-teman semuanya.
Eh, tapi saya tidak menyarankan trading for living dengan meninggalkan pekerjaan yang sudah ada. Ya, tetap bahwa trading ini bisa multitask kalau kita tahu tekniknya. Kalau untuk pengen tahu tekniknya, belajar sama kepala sekolah trading coach itu. Daftar ke Pak Mahfud. Biar diajarin sama Pak Mahfud. Ya, nggak usah ragu-ragu untuk investasi ilmu. Coba investasi broker terus-terusan. Deposit setiap minggu gitu ya. Janganlah, kasihan. Ada pertanyaan lagi nih Om, dari Ronald juga. Apakah konfirmasi baiknya tetap di H4 atau gimana? Itu yang pertama. Terus yang kedua dari Amex, cara menentukan kalau sudah konfirmasi meneruskan tren atau pembalikan tren itu bagaimana Om? Yang pertama, pertanyaan kedua aku jawab. Ya, untuk dijawab malam ini kayaknya panjang, tapi bisa dibuka literatur bahwa reversal, pola reversal itu apa saja di Google juga ada. Mungkin Pak Mahfud juga simpan, bisa dibagikan. Di Terus website ada, di Trading di Coach website ID ada ya? ada. Di website ada. Nah, itu dipelajari di situ. Reversal kayak apa polanya. Nah, intinya di situ mempelajari pola reversal dan pola penerusan. Tinggal peletakannya ada di supply dan demand yang masih fresh. Ya, seperti itu. Terus satu lagi, di mana nih kita trading di H4 atau tadi kembali lagi ke teman-teman semua, bahwa pola impuls ini dan pola retrace itu di TF1 pun ada. Pola ini di TF1. Cuman bedanya kalau di TF1 kan teman-teman semua harus nungguin terus kan. Di M5 pun seperti itu. Nah, kalau saya lebih ke swingnya itu tradingnya santai aja di H4. Ya, di H4. Saya analisanya seperti itu. Kalau teman-teman punya luangan waktu, sistemnya sama, SOP-nya sama, ya. Bagaimana wave bekerja, supply and demand bekerja, terus pullback bekerja, semua di time frame itu ada. Persis aturan mainnya sama. Tinggal disesuaikan dengan si trader ini bagaimana mau trading di M5-an, M1-an pun bisa. Sekarang sistemnya juga sama. Jadi cepat entry dan cepat exit kalau di M1-an. Kalau saya nggak sanggup di M1-an. Oke, itu disesuaikan ke teman-teman semua. Tapi untuk menyesuaikan itu, kembali lagi dikuasai dulu technical yang teman-teman kuasai. Enjoy-nya di mana? Kalau misalnya enjoy di Elliott Wave, ya belajar di situ, kemudian diterapkan di M1 pun bisa, diterapkan di M5 bisa. Ya, seperti itu. Kalau basisnya di Elliott Wave sama di price action, supply and demand, Fibonacci bisa semuanya dipakai di all time frame, tinggal disesuaikan dengan kemampuan mengelola waktu kita. Next ya, Isa udah ya. Sip, kosong udah Om. Lanjut. Isa sudah. Kita ke tadi ada GC ya, ke konseling dulu deh. Isa aja udah 1 jam lebih. Ini analisis di Hanshu Signal Scanner kalau nggak salah ini. Ya. Di D1. Sudah saya bikinkan di D1-nya yang ini ya. Di sini diceritakan di HSS, Hanshu Signal Scanner, grup Telegram. Teman-teman nanti kalau ada yang mau masuk ke grup Telegram, aku share di sini caranya gimana Pak Mahfud? Nge-share linknya. Pak Mahfud punya ya? Link HSS Telegram. Aku kopiin ya. Aku copy ke Pak Mahfud biar Pak Mahfud masuk di ruang chat. Oke, sip.
Karpa. Nah, itu dia. Aku udah waprik. Oke. Oke. Nah, ini di HSS ini udah dibahas. Kalau di tanda panah seperti ini, lebih dari satu, ada 2 atau 3. Ini namanya significant support ya. Ya, significant support. Significant support ini kalau kita berbasis trading menggunakan SNR, pada kesempatan pertama bisa benar nih. Oh, ini ada support. Dia masuk naik ya. Kesempatan 2 masih ada. Ya, jadi kalau dihitung dari sini 3 kali kesempatan. Tapi manipulasi market biasanya ini dijebol. Ya, seperti ini dijebol, kemudian dia turun. Trader support and resistance pada saat ini jebol, ini nge-sell. Ya, nge-sell. Nah, begitu nge-sell dia turun, tapi langsung dibanting lagi. Nah, cirinya kalau ada beberapa support yang diuji berulang kali, di bawah ada nggak demand yang masih fresh. Jadi di HSS dibahas, persis di demand dia up. Ya, up. Batasnya di mana? Ini membentuk satu channel. Ya, channel. Channel tengahnya, middle-nya udah di break dan ini pullback. Channel atasnya masih belum. Jadi target sini dulu aja lah, ya. Nah, sini dulu. Baru kita breakdown ke kecil. H1 misalnya. Nah, dapat di H1. Ini polanya apa? 1, 2, 3, 4, 5. Impuls. Ya, pola impuls. Setelah impuls, ada retrace. Tarik Fibonacci. Nah, kurang lebih di sini lah. Teman-teman coba. Nah, ya. Di 50% ada rally base rally marking. Oke. Ini ada resisten yang di break ya. Resisten yang di break ya. Ini menjadi support. Kita garis resistennya. Nah, kurang lebih di sini. Ya. Ini menjadi pembulatan ya. Nah, menjadi support sekali. Bisa diuji 2 kali. Ketiga kalinya masuk base, dilanjutkan turun lagi, memenuhi persyaratan. Seperti itu ya. Nah, di H1 ini tadi ada pola impulsif. Ya, bisa nggak terbentuk pola flag seperti SAU tadi di H1? Memungkinkan. Kenapa? Turunnya kita ukur flagnya di sini. Nah, memungkinkan. Ya, di hari Senin kan musim-musimnya pada umumnya set B ya. Oke, gue hapus dulu nih. Ya, seperti ini. Ini 5 wave sudah terpenuhi, waktunya koreksi, ada kemungkinan koreksinya adalah koreksi flag pattern. Ini tiangnya. Tiangnya ini. Ya. Ini benderanya, saya geser. Nah, kurang lebih seperti itu. Kalau berakhir di sini, kalau berakhir di situ, saya clone. Nah,
Gitu ya. Coba saya balik Fibonacci-nya. Oh, bukan ini. Fibonacci. Mana reverse-nya? 1618 mana? Belum ada. Dia. Ya, mendekati di 1618. Ujungnya di sini. Itu GU. Ya, GU. Di TF gede tadi seperti tadi ya ceritanya. Di TF gede seperti tadi. Arahnya up. Di TFH1-nya perjalanan ini sudah satu siklus wave pertama di mana ini terdiri dari subwave kelima. Yoga jangan coret-coret ya. Kasihan yang lain. USD Kanada ada yang tanya nih ya? Iya, ada yang tanya USD Kanada. USD Kanada. Waduh, ini ada coret-coret kuning-kuning ini siapa? Yuk. Oke, USD Kanada di H1 ya. Kita lihat nih. Ini ada zigzag ya, terusnya naik lagi. Kita tentukan supportnya. Ini support ya. Di break sudah, NK. Ya. Dan ini adalah impuls. Ya. Ini adalah koreksi. Ya. Ini pola impuls, setuju ya? Pola impulsif. Maksimum koreksi ini berarti flag nih ya. Ini support. Yang ini. Jadi kalau besok langsung di break, pullback, break. Arah besar turun ya. Tapi di sini masih membutuhkan konfirmasi break. Kalau nggak break, berarti dia naik. Kenapa harus pakai konfirmasi? Ya, karena kita adalah trader receh. Kita bukan penentu harga. Maka konfirmasi dari big market, mereka sepakat untuk nge-break atau sepakat untuk bikin koreksi seperti ini, membentuk satu flag. Ya. A, B, C, D, E.
Bisa seperti itu. Nah, ini ada higher, lower, higher, high. Ini ada QM level. Ya. Nunggu di QM level lebih aman. Tapi kalau begitu besok break, nunggu pullback. Jangan pada saat ini break ngikutin kita market, tapi nunggu pullback untuk keputusan ngambil sell. Gitu ya, itu yang dimaksud diantaranya konfirmasi price action adalah adanya breakout, baru kita akan pullback-nya untuk ambil posisi sell. Seperti itu. Ya, channel ini ada kemungkinan, maksud saya, ada kemungkinan dia si market akan membentuk satu channel seperti ini. Tapi pada saat besok break, maka kita tunggu pullback-nya untuk ambil posisi sell. Lebih aman begitu. Daripada kita langsung ambil sell, belum ada keputusan breakout. Ya. Bisa terfloating, walaupun ini adalah impulsnya impuls bearish. Oke, USD Kanada udah. GJ ini Om dari tadi ditungguin katanya. GPB, JPY, oke. Mungkin ini yang terakhir ya Om, udah jam 10 kayaknya di sana ya, besok harus kantor juga. Itulah. Ini apa nih, dari 3 ke 4 itu retrace dan pola ini sama seperti tadi, pola ending diagonal. Nah, sekarang kita cari ini support di break. Ya, pendekatan dengan harga close-nya ada di sini. Ini fake out. Tadi ya, support resisten yang diuji lebih dari sekali. Jadi di sini ada kemungkinan yang ketiga. Ya. Ketiga. Biasanya di ketiga ini jebol seperti yang saya jelaskan tadi. Kita cari decision point-nya. Manakala ada manipulasi market, decision point-nya ada di sini. Di sini tempat buat sell. Di poin berapa itu? 152.605. Udah gitu ya teman-teman semua. Sudah larut malam di Papua. Jam 22, jam 10. Jam 10:05 ini di sini. Ya, jadi pesan saya teman-teman semua, banyak belajar untuk menguasai market kalau kita ingin menguasai atau ingin melakukan bisnis trading ini. Jangan tidak belajar, tetapi harus dibekali dengan satu ilmu sehingga kita bisa melihat market kayak apa dan bisa dengan cepat menyimpulkan polanya seperti ini, wave-nya seperti ini, trennya seperti ini. Cukup 5 atau 10 menit maksimum bisa menjawab pertanyaan seperti tadi. Iji kayak apa Om? Buka, hapus semua analisisnya, bikin nggak ada 3 menit, bisa dipaparkan polanya, wave-nya, dan seterusnya. Saya berharap teman-teman semua itu juga bisa melakukan hal yang sama dengan cara belajar dan belajar. Ada media banyak pembelajaran yang harus yang bisa ditempuh, ya. Trading Coach diantaranya, ya, mengajarkan
price action, supply and demand, Fibonacci dan Elliott Wave. Bersegeralah masuk ke trading coach agar segera terupgrade juga skill dan kemampuan teman-teman semua. Oke Pak Mahfud, kayaknya cukup sekian ya Pak Mahfud ya. Oke. Jadi kita karena waktunya juga udah tempat Om Han kayaknya udah nggak memungkinkan ya teman-teman, besok kita juga udah masuk kantor, jadi trader sekaligus kita sebagai officer. Nah, jadi buat teman-teman, kami dari Trading Coach ID mengucapkan terima kasih banyak udah mau bergabung dan juga berdiskusi. Terima kasih juga buat Om Han yang selalu sharing ilmu-ilmunya dan juga kita bisa belajar banyak malam ini. Semoga apa yang di-sharing sama Om Han bisa bermanfaat buat kita semua dan Om Han juga selalu diberikan kesehatan. Amin. Sama kita dan sharing terus secara rutin. Amin. Amin. Buat teman-teman yang belum bergabung dengan channel atau grupnya Hansview Signal Scanner, itu di chat group ada linknya ya. Jadi kalian bisa klik di link itu dan banyak analisa lain dari Om Han ada di sana. Jadi nanti kalian bisa diskusi langsung di Hansview Signal Scanner. Baik, kalau gitu kita cukupkan ya Om ya. Kita tutup ya. Ya, tutup aja Pak Mahfud, udah malam juga. Ya, terima kasih banyak Om Han. Jazakallah khair. Sama-sama. Wa'alaikum, insyaallah, insyaallah. Sehat selalu, jaga kesehatan. Amin, amin, amin. Jaga prokes kalau harus meeting di luar ya, atau bertemu dengan lain. Kita tutup malam ini dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.